Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat buat semua teman belajar. Ketemu lagi di channel ini, Tautan Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Sebenarnya apa sih teks prosedur itu? Dan kalau kita lihat nih dalam setiap kegiatan, tampaknya prosedur itu menjadi pengingat untuk mengikuti tahapan secara berurutan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan benar. Harapannya adalah dengan mematuhi tahapan yang dijelaskan, maka kita akan mencapai keberhasilan dari suatu kegiatan atau aktivitas tersebut. Nah, penting sekali nih kita mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur agar dapat memahami dan pada akhirnya nanti kita dapat menyusun sebuah teks prosedur dengan baik. Selain itu, kita juga dapat melakukan suatu kegiatan sesuai dengan prosedurnya, bukan? Baiklah, kita akan lanjut untuk mengulik lebih dalam mengenai apa itu teks prosedur. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu hal. Kemudian, apa sih bagian-bagian dari teks prosedur ini? Nah, ternyata teman belajar bisa melihat dan membaca sendiri bahwa teks prosedur ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Pernyataan umum atau disebut juga dengan pembuka adalah tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai jika mengikuti langkah-langkah tersebut. Sementara yang disebut dengan bagian tahapan-tahapan adalah prosedur yang wajib diikuti agar mencapai tujuan tersebut. Kemudian, apa sih fungsi dari teks prosedur itu? Apa pentingnya kita mempelajari teks prosedur? Begitu kan? Pasti ada yang bertanya nih di antara teman sahabat. Semuanya, oke. Fungsi dari teks prosedur itu sendiri adalah untuk memberitahu pembaca mengenai cara melakukan atau membuat sesuatu. Sementara, ciri-ciri dari teks prosedur atau hal-hal yang membedakan teks prosedur dengan teks yang lainnya di sini kita rangkum menjadi 4. Yang pertama adalah menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. 3. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Baik. Kemudian kita sampai pada macam-macam teks prosedur. Apa saja yang bisa dibahas atau biasa diulas dalam sebuah teks prosedur? Yang pertama, teks prosedur ini adalah teks yang mengulas, menjelaskan tentang bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual atau cara-cara untuk membuat sesuatu. Katakan saja cara-cara membuat minuman herbal, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Misalnya, tata cara bermain dakon. Teman belajar tahu kan dakon seperti apa? Nah, di situ bisa kita jelaskan tata caranya, aturannya melalui teks prosedur. Baik, setelah mengetahui apa itu prosedur, kita lanjut saja ke struktur teks prosedur. Oke, bisa kita lihat di sini struktur teks prosedur terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Kita simak satu persatu dengan lebih detail. Struktur yang pertama adalah tujuan, berisi pengantar atau pembuka. Dapat juga dikatakan berisi hasil akhir yang akan dicapai. Atau tujuan ini bisa juga berupa pengenalan ataupun maksud dari keberadaan petunjuk tersebut. Kemudian yang kedua,
disebut dengan langkah-langkah, yaitu struktur atau bagian yang menerangkan mengenai proses dari tahapan maupun langkah yang wajib untuk dilaksanakan atau cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Pada bagian ini, langkah-langkah wajib disusun dengan cara yang berurutan ya teman. Jangan sampai terbalik atau malah terlewatkan. Jangan-jangan nanti tujuan kita tidak bisa tercapai gara-gara ada yang susunannya langkahnya terbalik atau terlewatkan. Betul tidak? Kemudian, struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Pada bagian ini berisi pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Penegasan ulang dapat juga berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan. Jadi, dalam penegasan ulang ini, kita hanya menyampaikan seperlunya saja ya teman. Dan yang perlu diperhatikan adalah, pada bagian penegasan ulang, bukan berisi kesimpulan. Nah, mungkin saja nanti teman belajar akan menemukan beberapa teks yang tidak menggunakan bagian ini. Dengan demikian, bagian penegasan ulang adalah bagian dalam teks prosedur yang bersifat opsional. Jadi boleh ada ataupun tidak. Baik, itu tadi penjelasan mengenai struktur atau urut-urutan tahap-tahapan dalam teks prosedur. Untuk selanjutnya, coba kita cermati contoh teks prosedur yang pertama berjudul Cara Membuat Bingkai Foto dari Kardus Bekas. Nah, teman belajar bisa mencermati, membaca, dan memahami sendiri isi dari teks prosedur yang pertama. Baik, silahkan dibaca dari awal sampai akhir. Kemudian, selanjutnya kita akan mencoba untuk menganalisis struktur dari teks prosedur ini. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Bagian yang ditunjuk pertama ini disebut dengan struktur atau bagian tujuan. Mengapa disebut dengan tujuan? Karena pada bagian tujuan ini adalah bagian yang berisi pembuka atau pengantar ataupun pengenalan. Maka dalam contoh ini berisi pengenalan mengenai topik dalam teks, yaitu apa sih bingkai foto atau figura itu. Oke. Pada bagian yang ditunjuk nomor 2 disebut dengan struktur langkah-langkah. Mengapa disebut dengan langkah-langkah? Karena pada bagian ini berisi langkah-langkah tentunya, atau petunjuk bahan dan cara pembuatan bingkai foto. Di sini kita bisa lihat ada bahan-bahan dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 dan bagaimana cara membuatnya. Membuat bingkai foto dari kardus bekas itu dijelaskan dari tahapan nomor 1 sampai dengan nomor 8. Teman belajar bisa baca sendiri ya. Kemudian, bagian yang ditunjuk terakhir ini disebut dengan penegasan ulang. Disebut dengan penegasan ulang karena berisi pernyataan pengulangan untuk meyakinkan pembaca. Sekali lagi, bagian ini tidak berisi kesimpulan ya teman belajar. Jika dilihat dari contoh, maka bagian ini berisi manfaat penggunaan kardus bekas menjadi bingkai foto dan juga berisi harapan, yaitu agar informasi tersebut bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi para pembacanya. Seperti itu teman belajar, contoh analisis struktur teks prosedur cara membuat bingkai foto dari kardus bekas. Bagaimana? Mudah bukan?
saya yakin kalian pasti langsung deh bisa memahami struktur teks prosedurnya. Oleh karena itu, maka kita lanjut kepada bagian berikutnya, yaitu mengenai kebahasaan teks prosedur. Baik, jika dilihat kebahasaan atau kaidah kebahasaan dalam teks prosedur ini ada 5. Yang pertama adalah kata kerja imperatif, yang kedua pernyataan persuasif, 3 kata teknis, 4 konjungsi, dan yang terakhir atau yang kelima adalah deskripsi alat. Yuk langsung aja kita ulas satu persatu. Kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah kata kerja imperatif atau yang disebut juga dengan perintah. Kata kerja imperatif ini dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel la. Contohnya ada kata jauhkan, hindari, dan jauhkanlah. Nah, di dalam kalimat imperatif umumnya berisikan perintah, bisa juga himbauan ataupun larangan. Dan apabila ini dibuat secara tertulis, maka harus diakhiri dengan tanda seru pada akhir kalimatnya. Baik, kita lanjut kepada kebahasaan yang nomor 2, yaitu pernyataan persuasif. Adalah pernyataan yang berisi ajakan kepada orang lain. Selain itu, pernyataan persuasif juga dapat berisi tentang suatu permintaan atau himbauan. Contohnya bagaimana nih sahabat belajar? Oke, kita ambil contoh yang berisi ajakan terlebih dahulu ya. Misalkan seperti ini nih. Marilah kita tingkatkan imun dengan mengonsumsi minuman herbal ini. Selain mudah dibuat, juga murah dan menyehatkan. Nah, misalkan seperti itu. Kalau yang berisi himbauan, contohnya bagaimana sahabat? Oke, kita contohkan ya. Sebisa mungkin hindari penggunaan pewarna buatan jika kita masih dapat mengoptimalkan pewarna dari bahan alami. Nah, misalkan seperti itu ya sahabat. Paham ya? Kita lanjut lagi ke ciri kebahasaan yang ketiga, yaitu kata teknis. Pasti sudah tidak asing lagi nih dengan kata teknis, yaitu kata yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Nah, kata teknis itu sendiri adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna dalam kamus. Oke, kita contohkan. Misalkan kita sedang membicarakan bidang pendidikan, maka akan muncul kata-kata teknis seperti kata siswa, guru, sekolah, kurikulum, dan sebagainya. Atau kita sedang membicarakan bidang memasak. Nah, apa saja nih kata teknis yang muncul? Pasti teman belajar udah tahu ya. Contohnya misalkan nih, aduklah, tuangkan, dan ratakan. Oke, itu tadi adalah contoh dari kata teknis yang sering dijumpai dalam teks prosedur. Kemudian, ciri kebahasaan yang selanjutnya adalah adanya konjungsi. Oke, dalam teks prosedur banyak sekali menggunakan konjungsi atau kata penghubung dan partikel yang bermakna penambahan. Apa sih konjungsi penambahan? Itu adalah sebuah konjungsi yang bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contohnya ada konjungsi selain itu, pun, oleh karena itu, setelah itu, dan di samping itu. Dan yang perlu teman belajar ingat, dikarenakan teks prosedur itu berisi langkah-langkah kegiatan, maka di dalam teks prosedur juga terdapat konjungsi yang bersifat kronologis yang menyatakan urutan kegiatan, seperti kata dan, lalu, kemudian, selanjutnya. Begitu ya, sahabat atau teman belajar.
Dan yang terakhir dari kebahasaan ataupun kaidah kebahasaan dalam teks prosedur adalah deskripsi alat. Nah, deskripsi alat ini akan kita jumpai apabila prosedur yang dibahas itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Maka akan digambarkan secara rinci tentang benda atau alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warnanya misalkan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Kita lanjut yuk. Kita perhatikan contoh teks prosedur yang kedua, berjudul Cara Mendirikan Tenda. Nah, ini agak berbeda isinya ya sama yang contoh pertama tadi. Bisa diperhatikan dari contoh teks prosedur yang kedua, ternyata tidak ada bagian terakhirnya ya, teman belajar. Tidak ada penegasan ulang dalam teks prosedur yang kedua ini. Oke, kita akan lanjut untuk mempelajari atau menganalisis ciri-ciri kebahasaan dalam teks prosedur yang kedua ini. Yang pertama, kaidah kebahasaannya adalah ada kata kerja imperatif. Ingat ya sahabat, kata imperatif atau kata kerja imperatif itu tadi dapat juga disebut dengan perintah. Nah, dalam teks prosedur yang kedua tadi, pada kalimat periksa, bersihkan dan amankan terlebih dahulu area atau wilayah tempat yang akan dipasangi tenda, di sini muncul kata kerja imperatif, yaitu kata yang dicetak miring dalam contoh kalimat tersebut, yaitu kata bersihkan dan amankan. Oke ya sahabat, kita lanjut kepada kaidah yang kedua, yaitu pernyataan persuasif. Dalam contoh teks prosedur tersebut, pernyataan persuasif yang muncul adalah seperti ini. Alangkah lebih bagus jika menggunakan tali ganda. Nah, pernyataan yang dicetak miring dalam kalimat tersebut merupakan contoh dari pernyataan persuasif yang ada dalam contoh teks prosedur yang kedua. Baik, bisa dipahami ya teman? Kita lanjut lagi ke kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu kata teknis. Ingat, tadi kata teknis itu adalah kata yang muncul yang berkaitan dengan topik-topik tertentu. Nah, karena topik yang dibahas adalah mengenai tenda, mengenai kemah, maka muncul kata-kata teknis seperti kata yang dicetak miring ini, lampu, pagar, dan gerbang. Kemudian, kaidah kebahasaan yang keempat berupa konjungsi. Bisa kalian lihat ya teman belajar, kata-kata yang dicetak miring dalam contoh kalimat tersebut adalah konjungsi yang terdapat dalam teks prosedur yang kedua, yaitu kata setelah dan kata lalu. Dan yang terakhir adalah deskripsi alat. Nah, deskripsi alat ini ada di dalam contoh teks prosedur yang kedua. Bisa dicermati, deskripsi alatnya berupa kata tenda, tiang, patok, tali, palu kecil. Nah, ini merupakan kata-kata yang merujuk pada deskripsi alat. Nah, baik itu tadi adalah contoh analisis kebahasaan teks prosedur. Mudah bukan?
Kami yakin pasti nih teman belajar udah lebih paham mengenai apa sih itu teks prosedur. Kemudian struktur dan juga kebahasaan dari teks prosedur, oh ternyata sangat mudah dipahami. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari Tautan Belajar. Jangan lupa untuk terus memantau Tautan Belajar. Siapa tahu nanti kita bisa belajar bareng pada kesempatan berikutnya. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, dan patuhi prokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.